Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah dari SD 49/1 Buku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Saya calon guru penggerak angkatan 6. Di sini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3 konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Maksudnya, kita sebagai pendidik harus dapat memberi teladan atau contoh, karena teladan adalah kunci keberhasilan dalam kegiatan belajar, di mana ketika seorang pendidik memiliki sikap yang baik, maka siswa pun akan mengikuti sikap pendidik tersebut. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah memberi bimbingan. Maksudnya, kita sebagai pendidik mempunyai peran penting untuk menciptakan ide dalam proses pembelajaran. Wuri Handayani, artinya bila berada di belakang memberi dorongan. Maksudnya di sini agar tercapai suatu tujuan pembelajaran yang lebih maksimal. Ada 6 inspirasi pembelajaran dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, menerapkan teori Trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan sebagai usaha dalam memberikan nilai-nilai luhur kemanusiaan. 2. Menumbuhkan daya cipta atau kognitif, daya rasa atau afektif, dan daya karsa atau psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus bisa meningkatkan daya cipta, sah, dan daya karsa. Ketiga daya tersebut harus tumbuh secara bersamaan tanpa ada yang dikesampingkan, karena menitik beratkan salah satu daya dapat menghambat perkembangan manusia. 3. Metode sistem Among. Metode sistem Among yaitu metode pendidikan sesuai dengan asah, asih, dan asuh. Asah maksudnya mendidik. Mendidik artinya tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran saja, tetapi kita harus bisa membentuk anak menjadi berkarakter yang baik. Asih artinya mencintai. Kita sebagai pendidik harus ada rasa menyayangi dan saling kasih sayang antara pendidik dengan peserta didik. Sedangkan asuh artinya membina. Guru sebagai fasilitator harus bisa membimbing anak ke arah yang lebih baik. Guru harus bisa memberi suri tauladan kepada anak ke dalam hal kebaikan. 4. Membentuk pribadi yang mandiri. Artinya kita sebagai pendidik harus dapat membentuk peserta didik menjadi pribadi yang lebih mandiri dengan 3 indikator, yaitu bisa berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, serta dapat mengatur dirinya sendiri. Dengan begitu, peserta didik dapat mengatasi permasalahan hidupnya sendiri tanpa membawa orang lain masuk ke dalam permasalahan mereka. 5. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan. Secara umum, konsep pendidikan harus relevan dengan garis hidup guna mencerdaskan rakyat serta mengangkat martabat bangsa. Satu contoh, seseorang yang berpendidikan harus bisa bekerja sama dengan baik untuk memajukan Indonesia di antara negara-negara di dunia. Setiap kita harus bisa memaksimalkan potensi kemampuan yang ada pada diri kita. 6. Pengembangan pendidikan selaras dengan nilai budaya. Maksudnya, pendidikan harus selaras dengan nilai budaya untuk memperkuat dinamika pendidikan sebagai penguat bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.